kami sampaikan sekarang ini, dan berikutnya kami akan berikan sesuai dengan nanti kebutuhan yang betul-betul sangat mendesak bagi warga yang isoman. Terima kasih Pak, bagus dari DPRD PSI Pak ya. Dan terima kasih atas bantuannya untuk masyarakat kami. Ya, ya Pak RW. Semoga bermanfaat Pak RW bagi warganya. Agus Hamonangan SHMH adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam bidang Komisi A dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, di mana Agus Hamonangan SHMH mengunjungi tempat zona merah bagi bantuan kepedulian berbentuk rice box untuk warga yang terpapar COVID-19 dengan isolasi mandiri atau isoma di Jalan Gelatik 3 RT 01 RW 02 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juli 2021. Dalam giat acara tersebut bersamaan dengan PPKM darurat 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Program tersebut adalah rasa kepedulian dan ketulusan untuk warga di dapilnya Jakarta Selatan yang terkena titik zona merah terpapar COVID-19, dan ia akan terus meningkatkan galangan bantuan sosial lainnya untuk masyarakat. Penyerahan bantuan rice box tersebut diberikan secara simbolis oleh Ketua RW 02 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, dan acara tersebut sangat terbatas dan tidak terlalu lama. Saya selaku anggota DPRD DKI Jakarta bersama teman-teman kader PSI, DKI, dan juga dari DPD Jakarta Selatan berinisiatif sebagai pengganti daripada kunjungan dapil reses. Kami menunjukkan kepedulian yang sementara ini adalah berbagi rice box. Tapi ini tentunya akan ada tindak lanjut setelah rice box ini. Ya, kami mengharapkan ada informasi dari Pak RW, Pak RT, dan teman-teman apa kira-kira kebutuhan mendesak bagi warga yang isoman khususnya untuk penanganan COVID-19 di RW 2 Kelurahan Manggarai. Yang terakhir tadi memang tinggal menunggu zona merah. Tapi kita masih punya usaha, ya Pak RT ya, punya usaha yang sedemikian kuat, Pak RW, Pak RT dengan teman-teman, supaya tingkat di sini yang namanya terdampak ya itu bisa berkurang atau setidaknya bisa mendapatkan tempat selain isoman di Wisma Atlet, dan juga ada tempat-tempat yang bisa menampung dari fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemda DKI. Dan untuk yang zona merah, saya harapkan supaya kita sama-sama bisa ya lebih mencegah, lebih menahan diri warga di sini. Di rumah saja ya, lakukan protokol kesehatan dengan ketat ya, 5M. Walaupun dikatakan PPKM darurat ya, mohon izin tadi ada beberapa yang saya perhatikan juga ternyata masih berkumpul. Nanti mungkin Pak RW dengan Pak RT juga bisa menyampaikan kepada warga ya, harus hati-hati kita sikapi, jangan sampai zona merah itu terjadi di RW yang ada di sini. Itu tadi, ini yang pertama kami sampaikan. Yang jelas nanti kami tentunya akan mendapatkan tambahan informasi juga, apakah yang mendesak itu misalkan obat-obatan, suplemen makanan, dan juga apakah memang cukup sembako ya, yang nanti di sini katanya tadi ibu-ibu PKK ya bisa membentuk dapur umum untuk memasak, atau memang kalau kita mau lebih mobile lagi ya, bila perlu ada uang tunai yang kita sampaikan. Tentunya ini adalah bentuk kepedulian dari PSI ya, dari saya, dari Dewan DKI Jakarta, dan memang kami berharap ya tentunya perhatian dari Pemprov DKI juga lebih ditunjukkan di dalam penanganan COVID-19. Ya, jadi kita merasa berterima kasih ya, terima kasih banyak atas kehadiran dari anggota Dewan. Ya memang benar, baru pertama kali dalam situasi seperti ini ada anggota DPRD DKI datang ke wilayah kita dalam situasi PPKM, baik PPKM kemarin mikro ataupun PPKM yang sekarang darurat. Sangat berterima kasih dan menghargai atas kehadirannya. Juga mungkin sebagai dicatat untuk anggota Dewan ataupun siapalah yang mendengar bahwa pandemi ini memang artinya lebih banyak kita mandiri dalam artian mengatasi semuanya. Khusus di RW 2 Kelurahan Manggarai, kita semua artinya warga juga sama-sama mandiri
baik dari penyemprotan disinfektannya, kemudian alat-alatnya kita adakan sendiri, kemudian ya dari pihak kelurahannya hanya membantu, mungkin bisa dihitung jari artinya untuk bantuannya, tetapi lebih banyak kepada kemandirian kita semua. Tetapi perlu digarisbawahi, ya kita ini lama-lama nggak mampu kalau begini terus gitu loh. Baik penyemprotan disinfektan, alat-alat disinfektan, kemudian makan. Karena beberapa warga yang isoman itu perlu diberi makan. Kalau nggak diberi makan ya mereka akan keluar ke sana kemari. Sementara kita nggak mungkin bisa mengisolasi warga tanpa memberikan bantuan. Nah, kita memang beberapa bulan ini hampir setahun lebih 2 tahun ini ya kita upaya makannya RT, RW dan warga membantu mereka. Tetapi PT udah capek banget gitu loh. Udah capek, kita nih capek. Nah, gitu perlu juga nanti mungkin ya anggota dewan atau siapapun yang bisa mendengar ya kita minta jangan cuma sembako awal aja ya. Pada awal memang ada awal dia kasus COVID itu diberikan sembako dari kelurahan ya, dinas sosial itu beras dan makanan makanan minyak, kemudian ada apa lagi ya, Indomie, sekarang Indomie nggak ada, biskuit ya, ada lagi, kemudian biskuit, minyak goreng. Tapi itu nggak cukup buat mereka. Kalau berasnya ya mungkin cukup buat mereka selama 14 hari ya. Nah, hal-hal yang seterusnya itu kita swadaya, kita mandiri, solidaritas warga di sini artinya memang berat besar. Tetapi lama-kelamaan kalau begini ya kita juga capek. Kalau cuma satu orang dalam satu RT mungkin bisa ke-cover. Dalam satu RT itu ada 8, ada 10 orang, ya kan? Nah, dengan kayak gini berat sekali. Itu keluhan dari kita, dari warga RW 02. Jadi perlu adanya tindakan yang boleh dibilang nyata lah. Kita sudah sediakan semua kalau soal disinfektan, oksigen, ala kadarnya, bahkan sekarang kurang, oksigennya kurang, tabung oksigen nggak ada. Karena bahaya sekali orang yang sedang isolasi mandiri di rumah, kemudian sesak napas, mau nggak mau. Nah, mudah-mudahan juga pihak Pemda segera membuka pintu-pintu rumah sakit kembali, wisma kembali, atau apapun, rumah susun atau apa, untuk mengisolasi warga ini yang sedang terkena kasus corona ini. Ya, Pak, ya senang. Kita artinya ada kepeduliannya gitu. Kepedulian kita rakyat di bawah ini tiba-tiba didatangi anggota dewan, ya kan? Dia merasa seperti ada tempat kita mengadu. Akhirnya kita curhat apapun ini adalah curhat kita udah lama begini, pengen curhat ke siapa? Curhat kepada siapa? Kalau curhat kepada yang lain ya mungkin nggak ditanggapi, tapi kalau curhat ke anggota dewan ada perhatiannya ya, dan Pak Agus ataupun ya nanti yang bisa dengar kita ya mungkin bisa ditanggapi, bisa diantisipasi bagaimana kelanjutannya ini. Bisa kita sebenarnya nggak putus cuma sekali aja hanya di sini aja, tapi bisa ada info-info selanjutnya, artinya tindakan-tindakan selanjutnya yang semuanya sebenarnya buat para orang-orang yang terpapar corona gitu. Intinya ke sana, dan kita juga bisa terbantu dengan adanya istilahnya kedatangan Pak Agus, dan mudah-mudahan bisa ke depan bisa lebih baik lagi mengatasi ini. Jangan biarkan kami ini sendiri mengatasi ini, kemudian akhirnya kita nggak tahu diri, menutup diri. Nah itu dia. Artinya dengan adanya anggota dewan, dengan Pak Agus datang, ya itu kan kita bisa curhat, kita bisa nanti dapat masukan dari Pak Agus bisa menjembatani rakyatnya ini yang di sini untuk ke sana. Kita semua RT, RW itu Jumantik, Desa Wisma menjadi bagian dari Satgas yang tidak dibayar.
Nggak ada bayarannya sama sekali. Ya. Sama sekali tidak ada bayarannya. Kita bersusah payah di sini, bukan mengharapkan sesuatu, tidak gitu loh. Jadi kita ada kepedulian begini, alhamdulillah banget loh. Kita bisa udah membawa hati kita gembira gitu loh. Karena apa, ada yang peduli sama kita gitu loh. Ini bukan kita aja, semua mungkin Satgas yang ada di Manggarai mungkin keluh kesahnya begitu sama.